Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1145 babak 2. Tidak bisa menunda di sini terlalu lama. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berteleportasi lagi, transit melalui lingkaran luar angkasa, dan kembali ke kediaman mereka di kota Senglong. Keluar dan berjalan-jalan di sekitar lingkaran besar ini, mereka telah mengonsumsi cairan kekuatan naga yang diserap dan diubah hari ini. Penyerapan gas alam gaib juga memberi mereka manfaat yang cukup besar. Latihan tubuh Dragon Power Liquid yang tersisa. Kemajuan dan kecepatan seperti itu meningkat. Sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi itu terwujud di Dragon Star. Semua rencana terus berubah. Dengan pendalaman pemahaman Tian Longsing, Lan Xuanyu menemukan bahwa terlalu banyak hal yang perlu dikembangkan di sini. Dia sekarang bertekad untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Berusahalah untuk melakukan perjalanan ke dunia naga. Hanya saja Tian Longsing sudah mendapatkan begitu banyak manfaat. Jika memasuki dunia naga, sepertinya ada barang-barang yang ditinggalkan oleh Dewa Naga di dunia naga. Jika tersedia, itu akan berbeda. Dan Senglong Tai itu, cepat atau lambat, itu akan diubah menjadi pilar naga yang naik. Berkultivasi hingga pagi keesokan harinya, sebelum putaran kedua round robin, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan keluar ruangan dengan semangat. Huang Yuanlong telah menunggu di restoran, dan mengundang mereka berdua untuk duduk dan berkata, cepat makan sesuatu. Kamu dalam keadaan yang sangat baik. Xiuxiu, kamu harus bersorak hari ini. Bai Xiuxiu tersenyum, kenapa? Apakah kakakmu begitu tidak percaya diri padaku? Huang Yuanlong tersenyum, tentu saja tidak, aku hanya berharap kamu bisa melangkah lebih jauh. Ngomong-ngomong, Lan, kemarin penampilanmu membuat popularitasmu naik lagi. Game Anda dinilai sebagai yang terbaik dari semua game kemarin. Itu juga memakan waktu tersingkat. Anda benar-benar luar biasa. Anda baru saja mengalahkan Lin Zexuan. Lan Xuanyu sibuk sejak dia kembali kemarin. Bawalah energi untuk para mitra, dan kemudian berlatih dengan Bai Xiuxiu. Dia bahkan tidak memikirkan dunia luar. Apakah ada berita dari Tuan Luolan? Tanya Lan Xuanyu. Huang Yuanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Namun, aku mendengar dari ayahku bahwa Tuan Luolan dalam suasana hati yang sangat baik kemarin. Ayahku juga sangat senang. Dengan kekuatan tempur yang kamu tunjukkan kemarin, tidak ada yang bisa memasuki tahap akhir. Pertanyaan, petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, mari bekerja keras bersama. Saya harap saya bisa melangkah lebih jauh. Petik 2. Baiklah, saya akan bekerja keras. Mata Huang Yuanlang jarang terbakar dengan perasaan perang yang kuat. Ketika mereka bertiga datang ke Senglong Tai lagi, semua jejak medan perang yang ditinggalkan oleh 10 zona perang besar kemarin telah menghilang. Sepertinya noda darah itu belum pernah muncul sebelumnya. Semua kontestan telah kembali ke panggung Senglong. Lan Xuanyu melihat Lin Zexuan dengan sayap terlipat sekilas. Di sisi sayapnya, luka besar tertutup lem putih. Sayap naga itu patah, dan masih ada cara untuk tumbuh kembali. Tapi itu membutuhkan energi kehidupan dan harta karun yang sangat besar. Ini juga membutuhkan waktu. Lin Zexuan tidak kekurangan item untuk perawatan, tetapi jelas bukan itu yang bisa dia lakukan hari ini jika dia ingin memulihkan kekuatan tempur penuhnya. Dia memandang Lin Zexuan, dan Lin Zexuan juga menoleh. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, dia tidak melihat permusuhan dari mata lawan, melainkan kekaguman. Lin Zexuan bahkan berinisiatif mengangguk ke Lan Xuanyu, menyapa. Lan Xuanyu juga sedikit mengangguk memuji. Pada saat ini, di kejauhan, gerbang cahaya perak muncul lagi. Sekelompok sosok perlahan berjalan keluar dari gerbang cahaya. Segera setelah itu, Long Lizu bangkit, dan fluktuasi energi naga yang kuat menyebar sekali lagi di Rising Dragon Platform. Kaisar Daoqi datang lebih awal hari ini, dan dia adalah orang ketiga yang berjalan keluar dari gerbang cahaya perak. Lihat Lan Xuanyu 3 orang. Dia tiba-tiba tersenyum, melambai kepada mereka bertiga, dan kemudian melepaskan Long Lizu-nya sendiri. Saya tidak tahu apakah itu karena orang-orang disegarkan selama acara bahagia. Pilar kekuatan naga yang dirilis oleh Kaisar Daoqi hari ini tampaknya sedikit lebih tinggi dari kemarin. Feng Hao Douluo tingkat Dewa Naga keluar, tetapi yang mengejutkan Lan Xuan, tidak ada ksatria naga yang muncul sampai gerbang cahaya perak ditutup. Hanya lebih dari 30 Feng Hao Douluo tingkat Dewa Naga yang muncul di peron.
Pancaran keseluruhan dari berkas cahaya Long Li dan aura naga yang dibawa ke Seng Long Tai secara alami jauh lebih lemah dari kemarin. Lan Xuanyu berteriak mengerikan di dalam hatinya, sesuai dengan kekuatan energi naga, saya khawatir hari ini saya tidak akan dapat menyerap begitu banyak cairan kekuatan naga kemarin. Bagaimana ini bisa bagus? Ia juga ingin membantu semua temannya untuk memanfaatkan kesempatan berlatih ini. 1. Tidak bisa membuang waktu. Dia dengan lembut menarik Bai Xiuxiu di sampingnya. Sebelum permainan dimulai, dia segera duduk bersila dan mulai menyerap energi naga di udara. Selain itu, dia tidak menunggu orang lain untuk bersaing dengannya sama sekali, dan dia merilis alam naga emas Fury dengan jujur. Tiba-tiba, energi naga di udara berfluktuasi dengan hebat, berkumpul ke arahnya seperti lautan sungai. Ini membuat Feng Hao Doulo tingkat dewa itu terlihat linglung. Lagi, apakah dia, Raja Perut yang besar? Lan Xuanyu baru saja mengetahui mengapa Luo Lan tidak datang hari ini. Ksatria naga ini pasti berpikir bahwa dia telah menyerap begitu banyak energi naga kemarin untuk mengubahnya menjadi cairan kekuatan naga, dan itu akan memakan waktu lama untuk mencernanya. Selain itu, dia harus lebih yakin dengan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak datang hari ini. Game yang benar-benar dapat menarik perhatian para ksatria naga adalah tahap terakhir, persaingan di antara 30 besar. Lan Xuanyu hanya bisa meneriakkan kesalahan dalam hatinya, pikiran kemarin masih terlalu perfeksionis. Namun, dia tidak putus asa, sebanyak yang dia bisa serap. Berbuat sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Babak kedua, game pertama. Teater pertama, Liu Chongming, melawan, Zhang Chaoyang. Teater kedua, Wang Yifan, melawan, Deng Zelu. Teater ketiga, Lan, melawan, Cao Xiu. Teater keempat, Zhou Xinming, melawan, Chen Jiawei. Atau yang pertama, Lan Xuanyu, yang menyerap Dragon Ki dan meremas Long Lie, membuka matanya tanpa daya. Dia baru mulai menyerapnya. Namun, game pertama adalah game pertama. Setelah melakukan perbandingan, saya hanya menyisakan waktu untuk menyerap energi naga. Energi naga hari ini jelas tidak cukup seperti kemarin. Saya harus mencobanya nanti untuk melihat apakah itu dapat merangsang Tang Longzu untuk memberikan masukan kepada diri saya sendiri. Tidak ada kesatria naga di sini hari ini, dan kemungkinan rahasianya ditemukan bahkan lebih kecil. Tersembunyi di God Destruction Thunder miliknya sendiri adalah kekuatan Dewa Naga. Perpaduan Raga Guntur Dewa Kepunahan dan Raja Naga Emas dikejutkan oleh Sang Naga. Dalam arti tertentu, itu setara dengan kekuatan Dewa Naga. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendesak tanggapan Tang Long Tai. Berpikir di dalam hatinya, Lan Xuanyu telah berdiri dan berjalan ke teater ketiga dari tirai cahaya yang naik lagi. Cao Xiu, naga peringkat menengah lainnya di grup ini. Namun, dibandingkan dengan Lin Zexuan kemarin, tubuhnya jauh lebih besar. Sebagai naga betina yang langka, meski hanya naga tengah, dia sangat populer di kalangan naga. Ditambah dengan kekuatan yang kuat. Awalnya, tujuan terbesar Cao Xiu dalam berpartisipasi dalam kontes meningkatnya naga adalah untuk naik ke level klan naga atas. Saat itu, kamu mungkin bisa menemukan pasangan yang kuat, dan bukan tidak mungkin akhirnya menjadi istri dari ksatria naga. Itu adalah tujuan hidupnya. Namun, Lan Xuanyu lahir dari langit, dan sosok cantik Bai Xiuxiu ada di atasnya. Kamu tahu, dia bahkan tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kecemburuan adalah dosa asal, dan kecemburuan wanita terhadap wanita terkadang benar-benar menghasilkan kebencian yang sangat kuat. Sama seperti Cao Xiu saat ini, ketika menghadapi Lan Xuanyu, kebenciannya tidak bisa ditutup-tutupi. Melihat mata Lan Xuanyu, itu jelas penuh dengan keganasan. Cao Xiu memiliki panjang 40 meter dan memiliki sosok yang sangat kuat dengan ekor yang panjang. Sayap di belakangnya pendek, dan sepertinya itu tidak cukup untuk mendukungnya terbang. Rasnya sendiri tidak terbang. Oleh karena itu, setelah evolusi selama periode transformasi naga, meskipun berhasil berevolusi menjadi klan naga, kemampuan terbangnya tidak kuat. Tapi dia punya tempat uniknya sendiri. Soul Land 4 Chapter 1146 Korosi Kuilong. Sayap naga pendeknya masih bisa meluncur. Kepalanya sangat besar, mirip seperti Tyrannosaurus Rex di benua Douluo. Tetapi ekornya lebih kuat dari Tyrannosaurus Rex, dan ada keberadaan seperti lonjakan di bagian atas ekor, yang berdiameter 2 meter. Pasti tidak enak dihancurkan. Anggota tubuhnya sangat kuat, terutama cakar naga, yang sangat besar. Untuk memanjat platform naga, yang lain menggunakan cara terbang, tetapi dia menggunakan pendakian. Dengan tubuh yang kuat, dia baru saja memanjat dan menyelesaikan Senglong.
mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menonjol dan memasuki tahap round robin. Evaluasi Huang Yuanlong adalah dia harus berhati-hati dengan ekornya dan bernapas. Lan Xuanyu masih terlihat seperti manusia, dan di depan tubuh besar pihak lain, dia terlihat sangat kecil. Aku bukan udang berkaki lunak kemarin. Aku pasti akan mengalahkanmu. Cao Xiu menatap Lan Xuanyu dengan ganas, dan kepala naga besar itu perlahan tenggelam, menatapnya. Cao Xiu tidak memiliki tanduk di kepalanya, tetapi tonjolan besar di dahinya adalah sisik paling tebal di tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik kuning tua dengan karat. Benar-benar tidak terlalu bagus dalam hal penampilan. Tapi aura ganas yang keluar dari tubuhnya tidak kalah dengan klan naga atas. Mulai. 10 pertandingan dimulai pada waktu yang bersamaan. Cao Xiu meraung tiba-tiba, dan sisik besar di dahinya tiba-tiba menyala. Karat di tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning kristal, yang jauh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Mulut dan nafas kuning gelap menutupi Lan Xuanyu. Nafas naga mengandung bau amis yang jelas, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Nafas korosif, lumerkan emas dan besi. Klasifikasi naga yang dikembangkan oleh Cao Xiu disebut korosi kuilong. Lan Xuanyu mengetukkan jari-jari kakinya di tanah, dan orang itu sudah hanyut seperti gumpalan asap biru, dan baju besi naga dari Raja Naga Gunung menutupi tubuhnya. Melewati dari sisi nafas. Tetapi pada saat ini, nafas kuning tua tiba-tiba meledak, dan bintik-bintik cahaya kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar, hampir menutupi seluruh ruang medan perang. Tubuh Lan Xuanyu juga tertutup dalam sekejap. Ini adalah trik yang belum pernah digunakan Cao Xiu di game sebelumnya. Meskipun Lan Xuanyu cepat, dia tidak bisa dihindari saat ini. Nafas naga yang meledak tidak hanya memiliki efek korosif yang kuat, tetapi juga memiliki dampak yang sangat ganas. Sementara Lan Xuanyu terkejut, kekuatan garis keturunan berkembang. Lapisan kecemerlangan emas segera menyebar melalui baju besi Raja Naga Gunung Shenlong. Puf puf puf, serangkaian suara yang kasar. Meskipun efek korosi sebagian besar diimbangi, tapi dampaknya menindasnya dari langit. Minggir. Cao Xiu jelas membuat persiapan yang cukup untuk pertempuran ini. Pada saat naga itu menghembuskan napas, tubuhnya yang besar sudah setengah berputar, dan ekor naga itu menyapu. Lonjakan besar menghantam tubuh Lan Xuanyu secara langsung. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan tombak naga itu melompat ke tangannya. Sayapnya terbentang di belakangnya, menyempurnakan penyamaran yang cekatan di udara. Sayapnya mengepak, berakselerasi lagi, dan melesat ke arah belokan. Dia baru saja menghindari ekor naga ketika itu hampir mustahil. Ram, nafas naga lainnya menghembuskan nafas, menutupi satu-satunya cara Lan Xuanyu untuk terbang. Di saat yang sama, paku ekor naga milik Cao Xiu tiba-tiba menyala. Paku kristal kuning melesat dengan keras, pertama tersebar di sekitar, dan kemudian langsung menuju ke Lan Xuanyu dan menembak pergi, jelas di bawah kendali kekuatan spiritualnya. Entah itu serangan nafas atau ekor naga, tidak ada reservasi. Postur yang mematikan. Tampaknya Lan Xuanyu tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Setidaknya dalam pandangan Cao Xiu, dia merasa bahwa satu-satunya kemungkinan yang bisa ditolak Lan Xuanyu sekarang adalah segera menunjukkan bentuk aslinya dan menggunakan tubuh berbentuk naganya untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Karena itu, setelah tubuhnya yang besar melancarkan serangan, dia sudah bergegas menuju Lan Xuanyu. Sepasang cakar naga langsung tersangkut di kehampaan. Begitu Lan Xuanyu menunjukkan tubuhnya, dia akan langsung dipukul kepalanya. Di antara naga, Cao Xiu termasuk tipe dengan kekuatan ledakan yang kuat dalam pertempuran. Sangat bagus dalam pertempuran jarak menengah. Karena itu, medan perang semacam ini yang mirip dengan arena paling cocok untuknya. Pada saat ini, kekuatan penuh pecah, dan naga atas dalam kelompok yang sama tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, merasa sangat merepotkan. Mereka semua berpikir tentang bagaimana mereka harus menghadapi serangan seperti Cao Xiu. Su Yanmo menonton pertandingan dengan seksama. Cao Xiu mengenalnya, jadi dia ingin melihat bagaimana Lan menanggapi situasi seperti itu. Serangan eksplosif Cao Xiu sangat merepotkan, bahkan naga tingkat atas pun akan sulit mundur dari pertarungan dengannya. Dalam perjalanan pertarungan, yang satu ini selalu merasa putus asa. Itu sebabnya dia bisa menonjol dari klan naga tengah. Pada saat ini, sekelompok lampu keemasan yang menyilaukan meledak di teater ketiga, sangat menyilaukan, sulit untuk melihatnya. Cahaya keemasan meledak dan berubah menjadi ribuan tenda emas yang mengalir keluar, tenda emas yang halus, seperti hujan cahaya keemasan yang mekar di udara, sangat indah.
Tetesan cairan korosif yang meledak. Duri tajam menghilang ke udara di bawah hujan emas. Hanya asam korosif yang tidak menutupi tubuh Lan Xuanyu di luar yang jatuh ke tanah. Ini adalah keterampilan senjata murni. Murid Su Yanmo langsung menyusut. Tapi saat ini, ada ribuan lampu tombak yang menyusut bersama pupilnya. Sinar cahaya keemasan yang tersebar langsung tumpang tindih ke tengah, dan akhirnya berubah menjadi satu titik, dan langsung tiba di depan Cao Xiu. Secara alami, Lan Xuanyu tidak akan bisa menahan lawan yang ingin membunuhnya. Pada saat kritis, Cao Xiu menundukkan kepalanya dengan keras, dan menggunakan tengkorak terkeras tepat di depannya, yang juga merupakan bagian terberat dari baju besi naga, untuk membawa kemegahan senjata. Engah, dengan satu tembakan, pusaran darah di tubuh Lan Xuanyu berputar dengan keras, pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan kecemerlangan tombak menjadi lebih cemerlang. Kamu menunjukkan belas kasihan. Suara wasit berdering hampir seketika saat ujung pistol dinyalakan, dan itu menyala pada saat yang bersamaan. Namun, itu masih terlambat. Engah tombak itu menusuk ke dalam, menusuk tengkorak yang keras dan berat itu seketika, menancap dalam-dalam ke dahi Cao Xiu. Tubuh besar Cao Xiu langsung menegang di udara, dan kilau di matanya dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lan Xuanyu mengambil tombak naga di tangannya, dan dengan dia, yang tampak ramping dan kecil dibandingkan dengan klan naga, dia hanya mengambil naga besar dengan panjang lebih dari 40 meter di atas ujung tombak. Wasit berhenti di tengah jalan, karena tidak ada gunanya masuk kembali ke lapangan. Otak ditembus, dan masih diserang oleh Lan Xuanyu dengan cara yang begitu mendominasi, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Itu indah dan binasa. Lan Xuanyu memandang wasit dengan mata panas, dia ingin membunuhku, aku tidak bisa menahan tanganku. Sudut mulut wasit bergerak-gerak, apa artinya tidak bisa berhenti? Tengkorak Cao Xiu sangat keras, itulah titik terkuat di tubuhnya, dan wasit yang familiar dengan informasinya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, bahkan jika tembakan Lan Xuanyu sebelumnya begitu anggun, tidak akan berakibat fatal untuk jatuh di kepala Cao Xiu setelah mengimbangi sebagian besar serangan jarak jauh, jadi dia tidak memasuki lapangan untuk pertama kalinya. Dan pada saat tombak naga itu menusuk, Lan jelas menggunakan metode gegar otak hari itu, dan ini membuat tombak naga menusuknya seperti bambu yang rusak. Jika ini tidak disengaja, siapa yang percaya? Tapi, dia bukan tidak masuk akal semua serangan sebelumnya oleh Cao Xiu tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk membunuhnya. Masalah hari ini memiliki penilaiannya sendiri. Wasit mendengus dingin, Lan menang. Lan Xuanyu memegang tombak panjang, dan kemudian perlahan keluar dari teater ketiga dengan tubuh besar Cao Xiu. Bahkan jika itu di teater pertempuran lain, melihat pemandangan ini, pertempuran tidak bisa membantu tetapi sedikit melambat. Soul Land 4 Chapter 1147 Putri Naga Emas yang sengit. Sengit, hanya sengit yang bisa menggambarkan Putri Naga Emas yang cantik ini. 2 pertandingan, 1 cedera serius dan 1 kematian. Ini jarang terlihat dalam sejarah kontes naga. Lan Xuanyu berjalan keluar selangkah demi selangkah, tidak cepat, sepertinya tubuh Cao Xiu terlalu berat. Tapi nyatanya, pusaran darah di tubuhnya berputar dengan gila-gilaan, meski dia tidak menggunakan Heavenly Secret Abyss Halberd. Tapi pusaran darahnya sendiri meniru metode menelan Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd, dan masih dengan liar menyerap dan melahap kekuatan milik Cao Xiu. Di antara otak naga yang hancur, kristal naga yang setengah terbentuk dikumpulkan oleh intinya, pada saat ini, ia disuntikkan ke tubuh Lan Xuanyu di sepanjang tombak naga. Kurangnya penyerapan energi naga hari ini dikompensasikan dengan sempurna. Tentu saja, inilah alasan mengapa Lan Xuanyu tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, dan tidak sepenuhnya menyerap energi kehidupan Cao Xiu. Kembali ke area istirahat dari zona pertempuran ketiga, Lan Xuanyu perlahan menurunkan tombak naga di tangannya, dan boneka naga berat milik Cao Xiu ditempatkan di tanah olehnya. Ketika dia melihat kontestan lain dalam grup yang sama, semua orang merasakan tatapan dia untuk sementara waktu, terutama di bawah tatapan dari pupil vertikal yang menakjubkan, mereka tidak bisa menahan perasaan menggantung rambut. Saat ini, tidak ada yang mengira dia cantik lagi. Lan Xuanyu mencabut tombak naga, dan secara alami klan naga yang bertanggung jawab atas ketertiban membawa tubuh Cao Xiu ke bawah. Membunuh ras yang sama dalam kontes naga tidak diperbolehkan. Tetapi dalam beberapa keadaan khusus, siapa yang tidak dapat menghentikannya, siapa yang dapat disalahkan. Penyisihan sebelumnya bukan tanpa cedera, tetapi ini adalah pertama kalinya kematian terjadi, bagaimana mengatasinya, terserah naga senior yang memutuskan.
Cao Xiu adalah orang pertama yang tewas dalam kompetisi Tanglong ini. Lan Xuanyu percaya bahwa dengan latar belakang Ksatria Naga Hitam Luolan dan kota Hongleong, setidaknya dia tidak akan didiskualifikasi. Duduk bersila di tempat, menutup matanya, diam-diam menyerap energi kristal setengah naga dari Cao Xiu, menyesuaikan hukum melalui pusaran darahnya sendiri, terakumulasi di dantian. Pada saat yang sama, terus serap energi naga di platform Shenglong. Ini tidak bisa ditoleransi dan boros. 2 kemenangan dalam 2 pertandingan, dan dengan sikap yang begitu mendominasi. Meskipun lawan, dia, hanya naga tingkat menengah. Namun, dalam 2 pertempuran ini, dia, sepertinya hanya menembak sekali. Mereka semua fatal dengan 1 pukulan, dan lawan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lawan yang dihadapi Bai Xiuxiu di pertempuran kedua adalah Lin Zexuan yang dipukul keras oleh Lan Xuanyu di pertempuran sebelumnya. Dalam susunan pertandingan melawan situasi, kota Hongleong masih sangat sukses. Lin Zexuan tidak terjerat, dan langsung memilih untuk mengaku kalah. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa terbang, dan tidak ada cara untuk membicarakan keunggulan kecepatan. Tidak hanya yang ini, tetapi yang berikutnya, dia siap untuk menyerah. Saat cederanya membaik, bertarunglah untuk beberapa game berikutnya. Melihat boneka Cao Xiu yang terseret seperti bukit, dia tiba-tiba merasa sedikit bersyukur. Untungnya, pergelangan tangannya patah tepat waktu. Kalau tidak, saya takut kematiannya akan lebih buruk dari Cao Xiu. Biru, ini benar-benar mendominasi. Menyaksikan kemenangan Lan Xuanyu atas kolom naga, Kaisar Dodge sangat gembira pada awalnya, diikuti dengan sedikit perubahan warna, menyingkirkan kolom naga, dan dengan cepat pergi sebelum permainan berakhir. Membunuh klan yang sama, meski hanya peringkat atas yang membunuh peringkat tengah, juga bukan masalah kecil. Dia harus berurusan dengan mediasi secepat mungkin. Kekuatan Lan Xuanyu saat ini kemungkinan besar akan memasuki tahap akhir. Akan memalukan untuk dihilangkan karena membunuh lawan. Su Yanmo telah berdiri tidak jauh dari sana dengan diam-diam memperhatikan Lan Xuanyu, yang duduk bersila dan menyerap energi naga. Dragon Ki tidak pernah kekurangan untuknya. Kota Aotian jauh lebih kaya daripada kota Hongleong. Sebelumnya, satu-satunya teknik fusi ribuan lampu tombak masih tersisa di hatinya. Kemampuan menembak ini tidak kalah dengan tombak naga milik Ksatria Naga. Meskipun kekuatannya jauh dari Ksatria Naga, itu disebabkan oleh basis kultivasi. Warna biru ini benar-benar memberi orang perasaan yang tak terduga. Lan Xuanyu berlatih seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menunggu akhir permainan. Tidak sampai semua permainan selesai, sampai naga besar yang menyaksikan pertempuran mengambil kembali pilar naga, dan energi naga menjadi lebih tipis, dia menyelesaikan pelatihan dan meninggalkan Rising Dragon Terrace bersama Xiu Xiu. Ketika dia terbang menjauh dari Rising Dragon Platform, naga lainnya secara tidak sadar menjaga jarak darinya. Naga yang dapat memasuki tahap round robin ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara naga, dan kebanyakan dari mereka adalah naga atas. Dalam hal kekuatan, banyak dari mereka tidak takut pada Lan Xuanyu. Namun, keganasan gadis ini membuat semua orang takut. Itu benar-benar membunuh naga jika Anda tidak setuju. Banyak naga yang sangat beruntung karena tidak lagi berada di kelompok ketiga. Intinya adalah sekarang tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan biru ini telah tercapai. Kembali ke kediaman dan melanjutkan dengan cara yang sama seperti kemarin, jumlah keseluruhan Dragon Ki yang disimpan hari ini lebih sedikit dari kemarin, tetapi dengan suplemen Shaoxiu, jumlah totalnya masih cukup besar. Cukup untuk partner berlatih. Selain itu, Tang Yuge 5 banyak menyerap kemarin, dan hari ini mereka hanya membutuhkan lebih sedikit energi naga. Terlebih lagi, Lan Xuanyu menyerahkannya kepada 33 mitra Skywings lainnya. 1. Dalam satu hari, pohon tua mengumpulkan 1633 anggota Skywings menunggu di sisinya. Lan Xuanyu sudah memberitahu teman-temannya tentang metode temper garis keturunan. Meskipun setiap orang berlatih untuk pertama kalinya, mereka juga siap secara spiritual. Bertujuan untuk mitra yang lebih lemah ini, Lan Xuanyu menggunakan pemburu harta karun untuk mengubah energi darah yang dibutuhkan untuk mereka satu persatu. Pada saat yang sama, biarkan mereka mencoba sedikit pembakaran dan temper. Pertama kali adalah yang paling penting dan juga paling berbahaya. Untuk pertama kalinya, yang lebih penting adalah pengalaman. Butuh waktu hampir 2 jam untuk menyelesaikan temperamen 16 mitra ini. Dia kemudian kembali ke kota naga dan hampir berlatih dengan Bai Xiu Xiu. Baik hujan maupun embun, evolusi kolektif.
Cabang dan daun pohon tua hari ini jelas lebih lebat, dan dia masih mencerna lebih jauh manfaat yang dia terima kemarin. Hari ini, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa dengan pohon tua sebagai pusatnya, energi kehidupan di sekitarnya jelas meningkat pesat. Nafas kehidupan yang kaya itu seperti substansi. Mitra yang berlatih di sisinya jelas mendapat manfaat dari energi kehidupan. Tepat ketika Lan Xuanyu dan rekan-rekannya sibuk berkultivasi, masalah naga pembunuh biru telah memicu diskusi panas di seluruh Tianlongxing. Secara alami ada dua faksi diskusi panas. Jika ada dukungan, akan ada pertentangan. Alasan pendukung sangat sederhana, jika pihak lain ingin membunuh Lan, haruskah Putri Naga Emas berbelas kasihan? Jika Anda memperbesar layar dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa Shaoxiu pada saat itu mengandung niat membunuh yang kuat, dan dia tidak bermaksud untuk tetap memegang tangannya di seluruh pertempuran. Suara lawan juga nyaring. Alasan mereka adalah Shaoxiu bertarung dengan sekuat tenaga karena kekuatan Putri Naga Emas. Klan Naga tengah menghadapi klan Naga atas, bagaimana mungkin ada peluang jika Anda tidak bekerja keras? Kedua belah pihak memegang kata-kata mereka sendiri. Semuanya telah berkecamuk. Fans yang awalnya menyukai Putri Naga Emas, beberapa bahkan lebih menyukainya, bahkan sampai kagum. Gaya bertarung Putri Naga Emas yang mendominasi dan bocor membuat mereka jatuh. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa dia terlalu kejam. Itu terlalu kejam untuk ras yang sama. Untuk sementara, insiden itu terus bergejolak. Namun keputusan akhir jelas masih berada di tangan para naga senior. Bagaimana menghadapi acara ini pada akhirnya juga yang dinantikan dan diperhatikan oleh semua ras. Hanya ada dua hasil biru, satu didiskualifikasi, dan yang lainnya terus berpartisipasi. Adapun kemungkinan penalti yang lebih tinggi, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah naga atas. Dan itu adalah naga atas yang luar biasa. Bahkan ras lain tidak merasa bahwa dia harus dihukum secara berlebihan. Pengumuman hasil secara wajar dilakukan pada hari ketiga round robin yang merupakan kompetisi putaran ketiga. Di pagi hari, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu pergi ke ruang tamu untuk sarapan setelah mandi. Yang mengejutkan mereka adalah bukan hanya Huang Yuanlong yang menunggu di sini, menunggu mereka untuk makan bersama. Kaisar Doge juga datang. Solen 4 chapter 1148 menengahi. Tuan kota Hongleong ini terlihat sedikit lelah, Anda tahu, sangat jarang Feng Hao dulu tingkat dewa lelah. Ayah, Bai Xiuxiu melihatnya dan bergegas ke depan untuk memberi hormat. Kaisar Daoqi tersenyum sedikit, gadis yang baik, kinerja yang baik. Menurut rencana kami, hari ini kamu menang tanpa perlawanan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Bai Xiuxiu tersenyum sedikit, itulah alasan mengapa saudara perempuanku begitu kuat. Lan Xuanyu juga sedikit membungkuk, untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Doge, Patriark. Melihat caranya yang penuh hormat, hati Wong Doge juga memiliki beberapa emosi negatif yang tiba-tiba menghilang. Meskipun masalah kemarin agak merepotkan, dalam arti tertentu, itu adalah kelegaan bagi kota Hongleong. Belum diumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak milenium dengan keluarganya. Tapi Kaisar Doge sendiri yang tahu. Kekuatan dan potensi, biru, tidak diragukan lagi. Poin ini, bahkan penunggang naga hitam pun penuh pujian. Apa yang terjadi kemarin hanyalah kecelakaan. Jika seseorang bertanya, jawab saja seperti ini. Huang Daoqi tersenyum dan berkata kepada Lan Xuanyu, duduklah, ayo makan sambil berbicara. Kamu harus bertanding nanti. Dengarkan dia. Begitu dia berkata, Lan Xuanyu mengerti bahwa masalah ini seharusnya sudah diselesaikan. Kalau tidak, itu bukan sikap santai. Patriark, aku membuatmu kesusahan. Setelah Lan Xuanyu memberi hormat kepada Kaisar Daoqi lagi, dia duduk. Kaisar Daoqi melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Luo Lan ada di sini. Situasi kemarin adalah kecelakaan. Setelah diskusi di atas, tidak ada lagi. Namun, Anda tetap harus memperhatikan kompetisi berikut. Cobalah untuk menghindari situasi yang sama. Jika tidak, jika Anda melakukannya, bahkan Tuan Luo Lan tidak akan dapat melindungi Anda. Bagaimanapun, mereka semua dari klan yang sama. Jika Anda dapat menjaga tangan Anda harus menjaga tangan Anda sebanyak mungkin. Ya, Lan Xuanyu segera mengangguk dan setuju. Tentu saja dia tidak bisa terus membunuh naga itu. Aneh jika tidak diinvestigasi. Situasi kemarin adalah salah satu godaan, dan yang lainnya juga karena kebencian mendalam Shaoxiu. Dia benar-benar tidak berencana melakukan itu di game-game berikutnya.
Huang Daoqi masih mendengarkan bujukan ketika dia melihat dia, dan segera lebih puas. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka makan, dan tersenyum. Kamu semua adalah harapan masa depan keluarga. Kamu juga harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan di game berikutnya. Ngomong-ngomong, kemarin juga membuat kota Hongleong kami sangat cemerlang. Kalian berdua menang, terutama Blue, yang sekarang menjadi kandidat populer untuk kompetisi lanjutan. Ini telah menjadi kota Hongleong kami selama bertahun-tahun. Situasi telah berlalu. Saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata ke Huang Yuanlong, yang sedang makan sesuatu dengan alis rendah. Huang Yuanlong kalah dalam pertandingan kemarin, dan kekalahan itu cukup menyedihkan. Digosok di tanah oleh lawan. Semangat-semangat setelah memenangkan game pertama tiba-tiba menghilang. Jelas, kekuatan apa adalah kekuatan apa, dia ingin menonjol dari round robin, kemungkinannya mendekati nol. Ketertarikan Kaisar Daoqi berangsur-angsur meningkat, dan dia tersenyum dan berkata, saya pergi menemui Master Luolan untuk pertama kalinya kemarin. Master Luolan menonton video game tersebut dan tidak mengkritik penampilan Anda. Dia memuji gaya bertarungnya. Seperti gayanya, kami dari kota Hongleong. Kemudian, orang dewasa secara pribadi pergi membahas penanganan masalah ini dengan manajemen senior. Dengan dukungan yang kuat, ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Tuan Luolan meminta saya untuk memberitahu Anda, berjuang kehendak adalah kualitas paling penting dari seorang ksatria naga. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir selama pertempuran. Hanya dengan bergerak maju Anda dapat bersinar dengan kecemerlangan yang paling kuat. Oleh karena itu, kata-kata yang penuh belas kasihan barusan adalah arti pribadi saya. Tuan Luolan tidak, saya berkata, haha. Lan Xuanyu juga tersenyum, terima kasih Guru Luolan atas dukungan Anda. Pada hari pertama, Tuan Luolan memberi saya banyak manfaat. Huang Daoqi berkata, Tuan Luolan harus membayar kembali hari ini. Saya akan berada di sana dan mengadakan pertempuran untuk Anda secara pribadi. Jadi, jika ada kerugian dari opini publik, tidak peduli. Itu tidak akan menjadi masalah dengan Tuan Luolan. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu benar-benar sangat gembira. Senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Tuan Luolan ditutupi, Lan tidak pernah berani melupakan. Terima kasih Patriark untuk menengahi darinya. Tentu saja, kegembiraannya bukan karena kehadirannya, tetapi karena kehadiran Luolan dan roh naga yang membawanya. Manfaatnya kembali, ini akan dapat lebih membantu mitra dalam latihan tempur tubuh. Jika kita dapat memanfaatkan kontes naga-naga ini untuk membiarkan semua mitra kita menyelesaikan penempaan tubuh dasar, saya khawatir kekuatan semua orang akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan kultivasi semacam ini pasti jauh lebih cepat daripada di halaman dalam Akademi Shrek. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan dia dan Bai Xiu memiliki perasaan berbeda bahwa kecepatan kemajuan terus meningkat. Dengan darah dewa naganya, kekuatan naga kedua orang itu jauh lebih cepat dari naga biasa. Premisnya adalah memiliki energi naga yang cukup untuk mendukungnya. Apa yang dibawa kontes Tanglong kepada mereka adalah kesempatan yang hampir sempurna. Sepertinya membunuh naga itu tidak sepenuhnya buruk, itu hal yang hebat bisa membawa kesatria naga lagi. Jika Kaisar Daoqi tahu apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang, dia pasti tidak bisa berkata-kata. Melihat kegembiraan Lan Xin, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, setiap orang adalah miliknya, dan keluarga tidak membicarakan dua hal. Ngomong-ngomong, ada sesuatu tentang penandatanganan kontrak milenium Anda, meskipun kami telah melapor ke Sky Dragon City. Tapi juga menggunakan hubungan itu untuk menyembunyikan berita sementara, dan menunggu pengumuman setelah kontes naga. Petik 2. Mengapa ini? Bai Xiu bertanya dengan tatapan penasaran. Kaisar Daoqi berkata, ini terutama untuk keselamatanmu. Karena kamu berkinerja baik sekarang. Keluarga besar lainnya harus memperhatikanmu, dan bahkan ingin memenangkanmu. Karena mereka ingin menang, tentu saja mereka tidak akan ikut bersaing. Dalam prosesnya, Anda berlebihan. Tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda telah menandatangani kontrak 1000 tahun dengan keluarga Anda, dan tidak ada peluang untuk memenangkan hati Anda, maka lawan Anda akan semakin berani saat bertengkar dengan Anda. Dia tidak berkata dalam-dalam, tetapi Lan Xuanyu dan Bai Xiu sudah mengerti artinya. Saya harus mengatakan bahwa pria licik ini memiliki perhitungan yang dalam. Bahkan ini sudah diperhitungkan, dan memang demi mereka. Setelah sarapan pagi, kami berangkat lagi untuk lomba. Saya tidak tahu mengapa, dalam perjalanan ke Senglongtai,
Lan Xuanyu menemukan bahwa Huang Yuanlong tampak agak jauh darinya, dan dia tidak selalu ingin berbicara dengannya pada hari kerja. Apakah ini takut dengan penampilan Anda kemarin? Namun, itu juga baik untuk tidak berbicara dengannya, dan dia bahagia dan pendiam. Terbang ke teras naga lagi, sebelum Lan Xuanyu terangkat ke langit, mata orang-orang dari semua kelompok etnis di kedua sisi jalan balap naga memandangnya dengan jelas berbeda dari sebelumnya. Memiliki banyak hal selain hanya menghargai keindahan dan kekuatan. Dan ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu terbang bersama di peron naga, yang mereka rasakan adalah perhatian dari para naga. Putri naga emas yang membunuh Jue Buah semakin mendapat perhatian sekarang. Beberapa naga muda yang hanya menganggapnya sebagai bintang baru mulai memperhatikan dia. Lan Xuanyu pergi ke area istirahat di zona perang ketiga seperti biasa. Di rest area, angka terbesar sebelumnya hilang. Hal ini membuat orang lain di teater yang sama tidak bisa menahan nafas. Pandangan Lan Xuanyu langsung tertuju pada pemain terbesar di antara peserta yang tersisa di babak ketiga. Ini adalah lawannya hari ini, klan naga atas yang belum bisa diubah menjadi bentuk manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak, dan panjangnya 30 meter. Klan naga atas memancarkan cahaya perak samar. Ini secara alami juga merasakan tatapan Lan Xuanyu, dan tanpa sadar menatapnya. Ketika dia melihat tatapan Lan Xuanyu, terlihat jelas bahwa tubuhnya sedikit bergetar, dan dia menyeringai, seolah menunjukkan senyuman padanya.